yang ditunggu-tunggu oleh umat adalah siapa nanti dua figur yang akan terpilih. Terutama mohon maaf, itu Rois Am dan Tanfidz bagaimanapun. Rois Am dan Ketua Umum Tanfidziyah dipilih oleh Akhwa, Al-Ahlul wal Ahdi. Artinya calon orang yang dicalonkan untuk memilih pemimpin, pengurus wilayah dan cabang-cabang ingin mengendaki sekali bahwa orang yang menjadi trigger pemicu persoalan ini untuk tidak memimpin lagi. Bagaimana beliau tidak peka sebagai wali amanah Universitas Indonesia mengundang Peter Berkowitz di kampus yang memang NU dikasih amanah sebagai pemegang wali amanah. Wali amanah. Persoalan NU itu bukan persoalan representasi umat, tetapi persoalan keulamaan. Oke. Calon awalnya juga ada. Oh, yang ada kita nggak usah sebut. Oh, iya. Ya kan nanti jangan promosi. Oh, ya, ada dari Kalimantan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pejuang obor rakyat di seluruh dunia. Kita agak melipir sedikit ini dari berbicara soal politik-politik garis keras. Yang jauh lebih penting ternyata sudah di depan mata. Nahdlatul Ulama, ormas Islam terbesar di dunia bahkan. Itu di akhir bulan Agustus ini, tepatnya 27 Agustus sampai 31 Agustus akan menggelar muktamar untuk memilih pemimpin tertinggi di ormas tersebut. Muktamar kali ini menjadi penting karena kita tahu beberapa waktu lalu ormas ini sempat, saya menyebutnya terbelah, ya kan, gara-gara Rois Surya PBNU yang dipimpin langsung oleh Rois Am Kiai Mif itu baru kejadian apa, saya lupa apakah pernah terjadi, tapi Rois Am memecat pengurus Tanfiz. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, walaupun kemudian didamaikan dengan kesepakatan akan dipilih ulang tokoh-tokoh untuk memimpin Nahdlatul Ulama dalam muktamar yang akan digelar. Nah, jadi muktamar besok ini ditambah beras adalah suatu momen yang sangat penting bagi ormas Islam ini. Alhamdulillah di markas perjuangan obor rakyat ini sudah hadir seorang kiai yang luar biasa. Beliau guru saya, guru kita semua, Khatib Surya PB Nahdlatul Ulama. Selamat datang, ahlan wa sahlan Kiai Ihsan Abdullah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Jadi, terima kasih sudah diundang di obrolan obor rakyat ya. Iya, obor ini seperti NU juga, Yai. Suluh. Mencerahkan. Mudah-mudahan nanti informasi yang akan kami sampaikan juga menjadi suluh. Kebenaran. Insya Allah. Iya. Yai, ini persiapan muktamar besok itu bagaimana, nggih? Ya, jadi yang pertama saya meluruskan dulu, bukan Rois Am yang memberhentikan atau memecat, tetapi Dewan Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Itu penting supaya tidak menjadi konsumsi publik dan kemudian dipahami distortif di masyarakat. Yang kemudian, alhamdulillah nih kita dengan riang gembira, semua pengurus dan warga Nahdien sedang mendambakan perhelatan yang namanya Muktamar NU ke-35 yang akan dihelat di Tambak Beras Jombang, Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, tempat muasis yaitu Kiai Wahab Hasbullah. Ya, kita semua berharap bahwa muktamar ini akan menghasilkan pemimpin-pemimpin PBNU ya yang menjadi harapan bagi warga Nahdien. Tentu warga Nahdien ini, kalau kita bicara warga Nahdien, ini warga yang insya Allah 70% atau 65% yang ada di Indonesia, bahkan ada di seluruh dunia. Nah, karena NU itu memang jam'iyah yang jamaahnya ada di seluruh dunia. Nah, ini alhamdulillah. Itu satu. Yang kedua, NU
muktamar ini muktamar yang sangat strategis karena memasuki abad kedua, Mas. Nah, di mana abad kedua Iya, ini, 2026 ya. 2006, ini menjadi ujian yang sangat penting. Nggih, nggih. Banyak hadis yang mengatakan bahwa masa 100 tahun itu akan ada orang yang muncul menjadi pemimpin yang akan menyelesaikan persoalan yang timbul di abad kedua itu, Nggih, nggih, ya nggih. kan? Jadi NU ini masuk abad kedua nih. Nggih. Nah, semasa yang lalu, 100 tahun pertama, 1 tahun pertama, 1 abad yang lalu, itu kan muncul seorang yang namanya Kiai Rois Akbar, Kiai Hasyim Asy'ari, ya kan? Syekh Hasyim Asy'ari adalah muassis pendiri Nahdlatul Ulama yang semua kita khidmati, dan tanfiziahnya adalah seorang santri yang saudagar, ya kan? Dan apakah nanti itu konfigurasinya seperti itu, kita wallahu a'lam bishawab, ya kan? Tapi ada juga teori siklus dari Polybius yang mengatakan bahwa setelah 100 tahun berulang. Nah, ini jadi ya kita berharap dan berdoa semoga perhelatan di muktamar nanti tadi melahirkan kepemimpinan Rois Am yang memang kuat dan menjadi mitra pemerintah yang kritis sekaligus. Ya. Ini kisi-kisi nih jangan-jangan. Ya. Kisi-kisi dari Kiai Ihsan, jangan-jangan tanfisnya nanti saudagar, ya kan? Tapi sebelum ke sana, Kiai, selalu saja perdebatan soal tempat itu, bahkan waktu itu kan sempat ada yang interupsi soal tempat. Nah, pertanyaan saya dan banyak pemirsa Obor Rakyat, mengapa kemudian dipilih Tambak Beras? Ya, jadi memang seperti ini, kita mungkin publik semua tahu ya, terutama warga Nahdien, bahwa pada Munas, ya, di dalam Konbes dan Munas Nahdlatul Ulama di Ploso, itu kan telah disepakati di dalam komisi organisasi bahwa ada 5 wilayah yang direkomendasikan untuk disurvei sebagai tempat muktamar. Ya kan? Ada Mataram, ada Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, dan Sumatera Barat. Tetapi kemudian di dalam sidang pleno tiba-tiba Khatib Am itu mengambil palu ketok di Lirboyo. Jadi kan kisru rame. Alhamdulillah ketegasan Rois Am kita saat itu, Kiai Miftahul Akhyar, yang semua kita hormati, mengambil alih mic dan menyatakan bahwa saya masih Rois Am, dan oleh karenanya kita kembalikan kepada keputusan Munas Alim Ulama yang tidak menyebutkan bahwa tempat itu ada di Lirboyo, muktamarnya kan, tapi ditinjau, diserahkan kepada PBNU untuk meninjau 5 wilayah, begitu. Alhamdulillah kemudian semua ya menerima memang putusannya seperti itu. Jadi ada juga memang yang ingin membelokkan arah. Iya. Kan? Ini menarik. Iya, kalau menarik, kalau saya kebetulan kan dulu sekolah umum, Yai. Kalau di sekolah umum itu ada joke begini, Yai. Kalau mau ujian, posisi menentukan prestasi. Kan gitu kan. Gimboten, Yai, ya kan. Jadi kalau kita mau ujian itu, kami milih tempat duduk yang paling belakang. Supaya berprestasi. Nah, jadi saya paham bahwa lokasi muktamar menjadi penting. Betul. Seperti yang saya pahami kemarin terakhir di Lampung. Terus terang saya sedikit mengikuti ketika diputuskan di Lampung, itu hotel-hotel bahkan semua di booking. Sama persis. Nah, ya kan? Itu pun di PBNU begitu diputuskan Tambak Beras sudah cukup tuh, masih putusan
Munas Ponpes masih lama juga dibahas Nggih, di nggih, rapat nggih. gabungan Nggih, nggih. sampailah kira-kira 8 jam yang akhirnya diputuskan tambak beras, ya kan? Nggih, nggih. Nah, begitu diputus, kita mendengar malam dan paginya bahwa hotel semua yang ada di Jombang Ludes. sold, ludes. Iya, iya, Nah, iya, ini iya, kan iya, memang iya. menarik memang. Memang Iya. sampai hal-hal seperti itu Sampai ya. seperti itu. Tapi ya. nggak apa-apa ya, saya akan Mm-mm. nanya yang begini-begini terus terang untuk ya Nggak bahwa apa-apa. ini menarik kan, Nggak menarik. apa-apa, biar kita tuh transparan Nggih, dan nggih. diketahui oleh Publik. masyarakat. Karena ya PBNU itu kan punya umat, punya masyarakat. Ya toh? Jadi semuanya harus ya berlaku transparan, berlaku jujur, dan berlaku informatif, serta ya haruslah selalu dengan masyarakat. Maksud saya gini ya, Hmm. saya mendengar info, Mm-mm. dipilih tambak beras itu Mm-mm. supaya secara teknis Mm-mm. sulit terjadi konsolidasi. Karena kita tahu di sana itu nggak ada hotel-hotel yang seperti besar. di Lampung, Ya, ya kan? Itu benar sampai sejauh itu pikiran PBNU ya. Ya, pertama tadi untuk mengakomodir semua kepentingan, Nggih, ya nggih, kan? nggih, nggih. Nah, pertama itu. Yang kedua, kita kan punya mitra yang namanya Umaro, Nggih, nggih, nggih. ya kan? Nggih, nggih. Nah, sebutlah presiden Nggih, nggih. sebagai kepala negara. Ya mesti dong, karena PBNU itu kan isinya para ulama, yang harus bergandengan tangan, hubungan yang harmoni dengan pemerintah. Nggih, 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 nggih. Diharapkan sekali pada saat kita punya perhelatan, ya minimal yang namanya presiden kan bisa hadir, Rawuh. Nggih, nggih. sebagai bentuk apa sih namanya, hubungan yang harmoni kan, simbolnya kan itu. Nggih, nggih, nggih. Nah, konon katanya nih, ya kan, kalau diadakannya di Lirboyo itu kan Kediri. Iya, iya, iya. Jadi Iya, Bapak iya. Presiden itu Iya, iya. katanya ogah kalau Karena mau ada datang. ini, ada rumor. mitologi. Kalau presiden ke Kediri, wah, Nah, itu itu kan. nggak lama, gitu kan. Ya Dan kan? itu faktanya ya boleh dikatakan ada, ya kan, dulu semasa Pak Presiden kita Kiai Haji Abdul Nggih, Wahid nggih. atau Gus Dur, Ke kan beliau sana. menyelenggarakan acara NU menyelenggarakan muktamar yang ke-20 kalau nggak salah, itu kan di Lirboyo, Lirboyo. ya kan? Iya, Dan iya. beberapa saat kemudian jatuh, misalnya kan begitu. Ya tapi wallahu a'lam bishawab, tapi kan memang warga Nahdien itu kan memang kental dengan yang namanya makrokosmos ya. Makrokosmos. Jadi kadang-kadang dikait-kaitkan sehingga menjadi semacam persepsi, ya kan? Iya, iya, Nah, iya. dan kebetulan kebenarannya ada faktanya gitu. Iya, 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 iya. Nah, sehingga kita menghormati macam-macam, dipilihlah. Tadi diantaranya yang pertama sebagai akomodasi semua kepentingan, ya kan? Nggih, Kalau nggih. masih nolak, masih menolak juga kan, udah Iya, diadakan iya, di iya. Tambak Beras nih, tempatnya Muasis, ya kan? Iya, Mbak Hasbullah Mbak Wahab. Hasbul Wahab. Jadi ya aneh kalau masih ada yang menolak, Iya, iya. walaupun grundel ada kan gitu. Yang gerundel, alah, nggih. Ya mesti ada lah. Iya, iya, iya. Tapi menurut saya ya agak melipir sedikit kita. Menurut saya itu bukan mitologi. Ya mungkin local wisdom lah. Local wisdom. Nggih, nggih. Karena Bisa masih dipegang kuat. masih kuat. Oleh istana. Betul. Beberapa itu saya tahu teman-teman betul. kita di sana itu Iya, betul. mempertimbangkan hal itu. Sayang kan kalau Pak Prabowo nggak datang kan. Iya, kan begitu loh ya. Bukan apa-apa Yai. Nanti kalau Pak Prabowo datang pulang dari muktamar diganti Gibran. Masya Allah. Gara-gara membuka muktamar NU di Kediri, Pak Prabowo diganti Gibran. Aduh, ini tambah parah lagi Kan nanti. nggak enak kan, wah ini gara-gara NU. Nanti kan. disalahin semua orang Disalahin, menyalahkan NU, ya kan? Salahin Masya ini. Allah, padahal nggak ada urusannya. Atau gini, tetap Iya, kita iya, iya. adakan di Kediri, Ha-ha. Peloso, tepat Yahuda. Hmm. Tapi yang buka Gibran. Ya kalau Gibran mau jatuh mau bangun kan nggak ada yang ngurus. Oh, nggak ada yang ngurus ya. Terserah, ya kan? Iya, iya, iya. Ini teknis ya, Yai. Saya mendengar bahkan di Mojokerto sekarang juga sudah sold out juga ya. Iya. Sold out. Jombang dan sekitarnya udah sold out. Mojokerto yang 1 jam, Iya, 1,5 iya. jam. Oleh karenanya sold out. alhamdulillah sekarang ini banyak jamaah jamiah kita itu, ya kan, yang menawarkan diri, ponpes-ponpes, keluarga-keluarga yang punya rumah lebih dari satu mungkin, yang beriklan menawarkan diri
untuk ditempati oleh muktamirin dengan gratis untuk peserta muktamirinnya yang sah maupun yang romlinya. Romli itu rombongan lillahi ta'ala. Romli, Nah, rombongan lillahi ta'ala, romli. Ya, itu kan kalau Muktamar NU kan sama dengan bedol desa kabupaten. Jadi pesertanya 3.000, ya kan? Yang ikutnya bisa 7.000 itu. Iya. Romli itu ada di mana-mana ya. Ada di mana-mana. Konon katanya nanti pas ditanya Mungkar Nakir itu juga, ulun derek Mbah Maimun kan gitu kan. Romli juga itu kan. Romli juga. Romli juga. Kulon derek Kiai Said gitu kan. Romli juga. Saya lagi mikir-mikir kulon derek Kiai Ihsan kan. Ya kita mencoba masuk ke konten G. Salah satu yang ditunggu-tunggu oleh umat adalah siapa nanti dua figur yang akan terpilih. Terutama mohon maaf itu Rois Am dan Tanfidz bagaimanapun. Kalau Rois Am, apakah masih pakai metode ahwa atau sudah ada kemungkinan metode lain yang akan dipertimbangkan, Yai? Ya, pertanyaannya penting sekali disampaikan. Pertanyaan yang bagus sekali. Memang saat Munas di Peloso itu sangat kuat aroma dan dorongan untuk ahwa Rois Am dan Ketua Umum Tanfidziyah dipilih oleh ahwa al-ahlul wal ahdi. Artinya calon orang yang dicalonkan untuk memilih pemimpin. Karena tidak semua orang memilih pemimpin. Memilih kapasitas. Nah, ini sebenarnya related dengan demokrasi Pancasila. Di sila keempat kan jelas bunyinya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya sebenarnya yang benar tuh itu. Bukan demokrasi langsung. One man one vote. One man one vote. Bahkan Amerika pun menggunakan perwakilan toh. Election, beberapa election baru yang terakhir. Nah, ini kan. Dan dalam sejarahnya pemilihan Khalifatul Rasyidin itu dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu semuanya dengan ahwa. Ahwa ya mereka. Ahwa. Jadi orang yang dipilih sejumlah 9, ya, kemudian beliau inilah yang menggenggam amanah untuk menetapkan siapa yang akan ditetapkan sebagai Rois Am dan menjadi ketua umum. Nah, di NU menarik. Nanti setelah ahwa itu sudah ditetapkan 9 orang, dari ahwa ini termasuk memilih dirinya sendiri. Diperbolehkan memilih diri sendiri. Nah, sehingga kalau nanti terpilih misalnya Rois Am itu adalah disebut nama nggak? Boleh. Misalnya sekarang terpilih Kiai Miftahul Akhyar. Nah, setelah beliau ditetapkan dan disahkan, nah, nanti beliau ini mempunyai mandat untuk menetapkan jumlah nama-nama yang akan disampaikan kepada muktamirin untuk dipilih secara musyawarah, mufakat. Jadi bukan voting. Nah, ini sebenarnya adalah upaya untuk meminimais konflik yang pertama. Kedua, karena kan biasanya kalau habis muktamar yang lama hilang, yang baru muncul, nggak saling akomodasi. Nah, yang kedua, meminimais money politik atau politik rasuah. Nah, apa bedanya misalnya dengan yang lain-lain? Pilkada, misalnya pilgub, pilkuwu, pilurah, yang jor-joran main. Nah, itu kan NU kan harus jadi trigger, harus jadi contoh teladan. Masa sih kalah dengan, mohon maaf ya, PDIP hari ini sudah menjalankan itu. Ahwa. Iya. Harusnya kan contohnya bukan dari PDIP dong, harus dari tetangga kita juga, Yai. Tetangga kita juga. Di Vatikan. Di Vatikan kan? Vatikan tuh pakai ahwa itu. Ahwa. Yang memilih kan uskup. Nah, kemudian barusan aja misalnya PKB. PKB juga sudah model ahwa, ya kan? Nah, ini artinya kan udah tahu lah bahwa demokrasi kita kebablasan sehingga
semua orang memilih memilih calon pemimpin. Iya, iya, Jadi iya. suaranya siapapun sama. Iya, Nah, iya, iya. akibatnya apa yang terjadi? Ya suaranya dibeli. Iya, 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 iya. Nah, ini untuk menghindari itu maka Ahwa ini menjadi bumper yang kokoh agar terhindar atau NU menghindari tadi Nggih, nggih. hasil pemilihannya, modelnya ya, hasil dari politik atau Money politik uang atau politik. money politik atau ruswah Iya, itu. iya, iya, iya. Nah, ini jadi memang Iya, iya, iya. itu Iya, iya, iya. nafasnya di situ. Iya, iya, iya. Dan kira-kira itu digaungkan di Munas kemarin dan sudah ditetapkan Metodologinya metodologi tetap seperti itu. Ahwa. Ahwa. Iya, iya, iya. Mungkin yang teman-teman Obor Rakyat ingin tahu, Yai. Iya. Kan Ahwa ini akan terdiri kalau tidak berubah dari 9 ulama inilah, Iya. ulama host lah kira-kira gitu nggih. Hmm. Nah, yang menetapkan 9 ulama yang menjadi anggota Ahwa itu caranya bagaimana? Nah, ini menarik Mas Jadi. Jadi nama-nama ini kan diflorkan di PW, pengurus wilayah dan pengurus cabang. Nggih, nggih. Untuk menjaring di antara sekian itu siapa? Muncullah 9 dan ini kemudian nanti diflorkan di muktamar. Ditetapkan bahwa 9 nama-nama inilah memiliki tabulasi terbesar. Oke. Misalnya contoh Mus. Kalau mau, kalau beliau berkenan. Berkenan misalnya atau Kiai Huda. Kiai Huda, Kiai Miftahul Ahyar, Nggih. ya, terus Kiai siapa lagi yang Said sepuh? misalnya. Ya, nah itu nanti nama-nama itu sampai 9 yang terbesar inilah yang Akan menjadi Ahwa. akan menjadi Ahwa. Untuk memilih 9 ini ada batasan nggak? Misalnya hanya 30 nama yang disorongkan atau nggak ada batasan? Ya nggak ada batasan terserah Oke. Muktamirin. Pokoknya yang 9 tertinggi Ya, yang dipilih yang oleh dijaring oleh Muktamirin. Tamirin. Betul. Yang menjaring adalah berarti cabang-cabang niku Ya, nggih? wilayah dan cabang-cabang. Wilayah nggih. Oh, nggih. Wilayah-wilayah. Nggih, nggih. Itu yang menjadi Ahwa. Ya. Kemudian Ahwa ini yang kemudian Ya. masuk ke ruangan Ya, khusus betul. ngopi-ngopi. Ya, dan selama ini tentu sudah paham Nggih, nggih, pengurus nggih. wilayah itu siapa yang akan ditokohkan menjadi anggota Ahwa. Kan Oh, begitu? sampun nggih, sampun. nggih. Sampun, kira-kira begitu. Nggih, nggih. Nah, Nggak, siapa iya, yang iya. mendapatkan nomor 1 terbesar, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya sampai 9 nama. Gitu kan? Iya, iya, Nanti iya. ditetapkan di sana Iya, iya, iya. untuk menjadi Ahwa ini ya, dan kemudian mereka memilih di antara mereka Iya, untuk iya, menjadi Rois Am. iya, iya, iya. Nah, ya kan? Iya, iya. Nah, setelah terpilih, barulah putaran berikutnya kita memilih ketua umum tanfiziyah. Nggih, nggih. Yang mekanismenya juga nggak jauh beda Iya, melalui iya, iya. penjaringan. Nggih. Tetapi ingat bahwa semua hasil penjaringan itu akan disampaikan kepada Rois Am terpilih untuk mendapatkan restu tertulis. Oh. Nah, ini menarik nih. Artinya Ini tidak baru ya? Tata cara ini baru? sebenarnya Di Lampung sudah? sudah. Oh, nggih, Nah, nggih, nggih. cuman di Lampung kan masih dilempar ke Muktamirin untuk di voting. Nggih, nggih. Nah, itu kan harus diperbaiki. Nah, untuk menghindari tadi, ya kan? Iya, 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 iya. Maka sekarang ini untuk yang terjaring dan memperoleh suara yang diajukan ke Rais Am, misalnya ada 3 atau 5 atau 6 misalnya ya. Nah, kemudian Rais Am misalnya musyawarah, Rais Am musyawarah dengan Rois Surya. Rois Surya. Enggak, belum ada dong. Baru Belum ada ya? Baru Rois Am aja. Dengan Ahwa lagi? Nah, dengan Ahwa lagi, lalu kemudian dengan apa namanya suara beliau, dengan suara beliau, karena bukan Ahwa lagi kan, yang lain kan sudah selesai tugasnya memilih Rois Am ini, maka Rois Am berhak memberikan persetujuan secara tertulis di antara misalnya 6 cuma 3 nih yang disorong ke Muktamirin untuk dipilih dengan musyawarah mufakat. Oh, tidak ada metodologi voting lagi? Tidak di voting. Nah, mekanisme musyawarah mufakat ya monggo musyawarah. Tapi bila mana musyawarahnya tidak mufakat, kembalikan lagi ke Rois. Oh. Gitu kan? Jadi
Nyuwun sewu, Nggih, Yai. nggih, Ditambah beras nanti. nggih. Kalau di Lampung kan masih ada voting kan? Puting, Ya ya. itu yang saya nyuwun sewu, saya tahu tuh ininya Ya. peredaran-peredarannya. Wah, Markasnya saya tahu juga. waduh, kalau Yang kayak bawa gitu. bendolannya saya tahu juga. Ya Itu itu. tidak akan terjadi berarti. Makanya untuk menghindari itu tadi praktek-praktek Nggih, 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 nggih. kotor seperti itu. Masa ulama, Nggih, nggih, nggih. ya kan malu bukan menjadi Jadi saya contoh. ulangin ya. Jadi ditambah beras nanti. Mm-mm. Setelah Ahwa memilih Rois Am katakanlah memiliki otoritas yang sangat besar. Ya. Karena ini kan namanya Nahdlatul Ulama, ya kan? Betul. Peserta Muktamirin mengajukan sejumlah nama, Ya. beliau Rois Am terpilih Ya. akan menentukan 3 orang Ya, untuk misalnya. dimusyawarahkan. Ya, silakan dimusyawarahkan. Kalau tidak ketemu, Ya, balik lagi. balik dan yang menentukan Rois Am. Rois Am. Menurut saya ini yang paling benar ya. Nah, itu makanya, dan ini sudah diterapkan sejak NU pertama oleh Rois Akbar sampai sampai di Situbondo. Oh, Samsul Arifin, Kiai Samsul Kiai Arifin, As'ad As'ad Samsul Samsul Arifin. Arifin. Baru kesininya itu suka berubah-ubah, ya kan? Iya, iya, iya. Nah ini, jadi ya memang Rois Am dan para kiai, para ulama menghendaki, terutama Kiai Fufuddin Muhajir, ya, sangat-sangat menghendaki agar semua dipilih oleh Ahwa. Nah, saya agak flashback sedikit boleh. Nanti kalau saya salah mohon dikoreksi nggih. Terakhir kata Yai Ihsan kan terakhir di Situbondo. 80 sekian itu. Kan yang terpilih sebagai Rois Am Kiai As'ad Samsul Arifin, kalau tidak salah tanfisnya Gus Dur. Bukan ya? Yang terpilih itu Kiai Jember. Oh, bukan Gus Dur ya. Kiai Ahmad Siddiq. Oh, Kiai Ahmad Siddiq. Dan Rois tanfiziannya kan Gus Dur. Oh iya. Kiai Ahmad. Tapi yang saya ingat maksudnya kan itu harusnya sudah solid ya. Ya. Tapi yang saya ingat dalam ingatan itu tetap ini tuh. Kalau nggak salah, Gus Dur dianggap udah kalau memimpin sholat itu udah wudunya udah batal ya, itu. Itu terlepas. Tapi Ahwa kemudian dipakai juga. Di Muktamar Jombang, di Muktamar Lampung. Tapi untuk tanfiziyah tidak. Nah ini kan jadi tidak pas dong. Harusnya harusnya memang kalau kita komitmen dan sepakat udah diputuskan di sebuah muktamar di Jombang, tanfiznya juga dong dilaksanakan. Dan saya yakin kalau metodologinya ini benar-benar dengan Ahwa, antara Rois Am dengan tanfiz akan solid saya rasa. Akan solid dan tidak akan terjadi friksi. Tidak akan terjadi friksi. Seperti sekarang ini nih ya kan. Jadi ini karena yang milik ketua umum membantah ya kan. Nggak elok ya. Kan itu. Sebenarnya kan Nahdlatul Ulama tadi. Berarti pimpinan tertinggi Rais kan. Dan itu memang sesuai dengan anggaran dasar. Rois Am itu sebagai pemimpin tertinggi itu. Ya kan? Nah, tanfiziyah itu adalah pengelola organisasi. Manajemen lah. Gitu. Jadi kalau kemudian manajer atau pimpinan manajemen ditegur oleh ulama, lalu dia nggak taat, ya salah dong. Adab. Ini kan adab ya, berkaitan dengan keadaban. Jadi untuk menghindari itu tadi, semua nih bersepakat untuk pemilihan model Ahwa itu baik untuk Rois Am maupun Ketua Umum Dewan Tanfiziyah. Yai, saya ini kan Oboret ini kan punya telik sandi juga Yai. Di Keramat Raya. Ya, ada telik sandinya ya kan di lantai 2, di lantai 4. Masya Allah. Nah, kami mendengar kelihatannya Kiai Mif ini lagi ini. Berkibar lagi ini kelihatannya. Apa nih? Waduh, telik sandinya luar biasa berarti ini. Mendahului berarti. Mendahului muktamar. Mendahului muktamar. Tahu sak durunge winara. Ya, selalu tahu durunge winara. Itu sakti alias. Itu pripun nggih? Ya, kami sih mendengar bahwa ya berkaca dari berbagai negara bahwa yang namanya pemimpin di Republik ini kan juga inginnya kan nyaman dengan NU. Artinya hubungan yang harmoni ini yang dijaga betul. Walaupun ada strict batasan antara negara dan ulama kan. Nah, tetapi kan
tadi bahwa harmoni ini harus dijaga supaya ada saling koreksi. Misalnya di dalam ayat Al-Qur'an kan jelas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Artinya pemerintah tuh ingin sepak terjangnya yang kira-kira tidak pas dengan umat diingatkan oleh ulama. Gitu kira-kira begitu kan? Nggih, nggih, nggih. Adalah yang mengingatkan. Nggih, Soalnya kalau menteri-menterinya kan nggak mungkin mengingatkan. nggih, nggih, nggih. Dewan-dewannya juga nggak mungkin, Nggih, ya kan? nggih. Kan koalisi. Jadi beliau berharap benar ulama Memerlukan menyuarakan. NU ya. Nah, satu-satunya orang yang sekarang ini dianggap berani menyuarakan kebenaran, berani mengatakan yang hak dan yang batil, kelihatannya dipandang adalah Kiai Miftahul Akhyar. Kan begitu Nggih, kira-kira. nggih, nggih, nggih. Nah, jadi Iya, iya. presiden merasa nyaman gitu. Ya kalau Nggih. ya saya kira sama lah di setiap negara ingin agar berhubungan harmoni dengan ulamanya. Kan begitu loh. Nggih, nggih, nggih. Yang muslim tentu negara-negara nggih. muslim kan. Nggih, nggih. Nah, kalau enggak kan bagaimana nanti ulamanya jadi oposan? Pusing Nggih, nggih. pemerintah. Iya, 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 Udah iya. pusing di parlemen, pusing juga. Iya, iya, iya. Memang harusnya ulama nggak usah jadi oposan Iyalah, kan. ulama yang ngurusin umat kan begitu. Kalau membersamai boleh. Nah, betul, pemerintah ngurusin masyarakatnya kan. Nggih, nggih, Jadi nggih. umatnya NU yang jumlahnya 65-70%, kalau selesai urusan masalahnya, masalah keumatannya, berarti kan kerja pemerintah juga nyaman. Nggih, nggih, nggih. Nah, kan gitu loh kira-kira. Nggih, nggih. Jadi memang ya wajar lah kalau memang ada presiden yang menginginkan agar beliau tetap berada di kursi, Melanjutkan. melanjutkan Nggih, kepemimpinannya sebagai nggih. Rois Am Nggih, nggih. untuk menjaga NU, Nggih, nggih. menjaga negara. Nggih, nggih. Karena Nah, urusan NU itu urusan negara loh. iya, iya, iya. Ya saya mendengar itu Nggih, ya kan nggih. dari Ya, keramat. ya. Nah, informasi yang kedua, Yai, mohon ininya tanggapannya. Yang kami terima, tanfiz nggak lanjut. Nah, ini informasi ini kan bisa salah, bisa benar, ya kan? Namanya informasi obor rakyat itu kan banyak benernya sih, Yai, ya kan? Salahnya sedikit, ya kan? Itu bagaimana, Yai? Ya kan? Waduh, kalau itu mesti ditanyakan ke yang lain sumbernya, Oh, karena ya kita nggak punya kapasitas menjawab. siap, siap, siap. Tetapi dari sinyal-sinyal terutama ya pengurus wilayah dan cabang-cabang ingin mengendaki sekali bahwa orang yang menjadi trigger pemicu persoalan ini untuk tidak memimpin lagi. Nggih. Terutama yang dianggap berdekatan dengan Wahyudi. Wahyudi. Nah, panjangan tahu Wahyudi? Nggih. Itu, jadi Tapi ya mungkin kan? pemirsa mesti saya jelaskan. Ya. Wahyudi itu kira-kira ya yang sekarang zalim kepada bangsa Palestina lah, kira-kira gitu ya kan. Ya. Ini boleh saya pindah ke soal lain, Ya. Yai. Terkait PBNU juga kita tahu bahwa kemarin itu sempat terjadi, saya mohon maaf menyebutnya friksi lah, antara Tanfiz dengan Surya. Ya. Itu kan penyebabnya soal gonogini tambang sebetulnya, nggih. Ya. Atau ada masalah lain? Sebenarnya ada masalah yang mendasar ya, yang ke muka kelihatannya masalah tambang. Tambangnya belum apa-apa kok. Ya kan, tambangnya tuh belum menghasilkan apa-apa, belum izinnya juga belum selesai kan. Oh, gitu. belum keluar itu? Belum, masa diributin? Oh, Pak Bahlil nggak jadi tanda tangan? Sudah, baru iupnya yang keluar. Oh. Tapi belum dieksplorasi, belum jadi manfaat. Gitu loh. Tapi sudah rame. Jadi bukan itulah menurut saya masalahnya. Yang mendasar adalah yang namanya NU kan pemegang kuat mazhab ahli sunnah wal jamaah. Nggih. Kan begitu? Nggih. Nah, kalau pimpinannya dianggap miring-miring kanan, miring-miring kiri, tidak melaksanakan itu, ya otomatis bagian dari Surya melalui Rois Am untuk menegur, termasuk memberhentikan kalau penting, kalau perlu. Kenapa? Ya contoh nih ya, yang muda. Bagaimana beliau tidak peka sebagai wali amanah Universitas Indonesia mengundang Peter Berkowitz di kampus yang memang NU dikasih amanah sebagai pemegang wali amanah. Wali amanah. Kedua, narasumber yang
Peter Berkowitz yang jelas-jelas Pro pro Wahyudi. Zionis Wahyudi Oh, itu, iya, iya. kemudian jadi pengajar di Akademi NU yang sempat dibuka. Udah itu kita membayar kepada Wahyudi ini, ya kan? Kan aneh. Masa ulama harus diceramai berguru kepada orang yang Jelas. afiliasinya Iya, kan iya, bahaya. iya, iya. Nah, itulah yang dianggap bablas nih. Hmm. Ya kemudian Majelis Suriah itu, Dewan Pimpinan Suriah itu kemudian berapat dan memberhentikan, ya normal lah. Ya, bahwa kemudian dimaafkan, diampuni ya, itu Soal lain. kelegawaan, ke-wisdom-nya Kiai Miftahul Akhyar sebagai Rois Am. Ya kan? Nggih, Nah, nggih. kami sebagai Khatib, sebagai yang lain Rois semuanya ya manut, wong itu putusannya. Nggih, nggih, nggih. Gitu. Masa kita protes, kenapa dipulihkan kembali? Kan begitu. Kan enggak dong. Bahkan ketika dipulihkan kembali, diundang, Wahyudi nggak datang. Iya, 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 iya. Kan iya. begitu. Iya, Ini iya, pleno loh, iya, untuk iya, iya. memulihkan kembali. Iya, iya, iya. Ada apa gitu loh. Selalu begini. Nah sehingga kan, ya Allah, nggak nyaman, kasihan Rois Am. Ya kan? Iya, iya, iya. Tidak nyaman sama sekali. Ya kan? Iya, iya, iya. Gitu. Jadi ya, Iya, 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 iya. inilah yang panjenengan lihat dari luar kayak begitu ya. Iya. Apalagi kami yang di dalam. Iya, iya. Kira-kira begitu. Iya, iya. Yai kalau beliau daftar pripun nggih? Sudi? Misalnya Gus Yahya mendaftar sebagai tanfiz pripun besok itu? Ya tinggal statement aja, siapapun boleh. Semua Oh. orang boleh berstatement, saya mau mencalonkan diri sebagai ketua umum Tanfiziyah. Dipersilakan. Oke. Nanti nama-nama itu kan dijaring ke Muktamirin. Nah, katakanlah yang terjaring di antara sekian 30 misalnya. Nggih, nggih. Tetapi yang memenuhi syarat, kan ada syarat tuh. Syaratnya sudah dibuat? Sudah pasti, ya kan? Oh. Nah, ya kan? Menunjukkan ijazah Ya. misalnya enggak ya? Ya misalnya syaratnya itu ya pernah berkiprah sebagai ketua wilayah misalnya kan, atau pernah menjadi pengurus Nahdlatul Ulama, Iya, iya, atau iya, pernah menjadi pengurus cabang, iya, kan iya, begitu, atau pernah menjadi Rois Suriah, pernah menjadi Khatib atau Khatib Am, monggo. Tapi kan nanti Muktamirin nih yang menjaring di antara 30 itu ditabulasikan. Oh, ini nih yang dapat 300. Oh, ini yang dapat 200. Oh, ini yang dapat 6, teman. Nah, ini disorong nanti ke apa namanya? Ke Rois Am. Oh, iya, terpilih, ya kan? Pilih 3. Nah, kata Rois Am cocoknya sama yang dapat 6. Ya kan? Nggih, nggih. Yang cuma dapat 6 nih suaranya. Nggih, nggih. Mungkin dia tidak main-main. Iya. Ya kan? Nggih, Nah, nggih. ya jadi harus ditetapkan Iya, sebagai ketua Tanfiziyah, kan begitu. Jadi nggak mesti yang memperoleh suara terbanyak itu adalah itu yang ditetapkan, gitu loh. Iya, iya. Walaupun ya idealnya seperti itu misalnya. Nggih, nggih. Karena oh ya, sebelum fase itu kan ada persetujuan dulu tuh oleh Rois Am terpilih bahwa di antara 36 Rois menyetujui 3 misalnya, kan gitu loh. Nggih, nggih. Ini. Monggo Muktamirin pilih nih di antara 3 dengan cara musyawarah. Bukan voting. Iya, 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 iya. Voting itu bagian dari musyawarah kan? Nggih, nggih, nggih. Alat gitu kan. Ya sedapat mungkin, namanya NU masa voting gitu kan. Iya, iya, Ya, iya. setelah dimusyawarahkan, alhamdulillah nih sepakat aklamasi misalnya udah nomor 2 misalnya, kan begitu loh. Dibawa ke Rois Am. Ini hasil musyawarahnya, kami menghendaki nomor 2 ini yang dipilih oleh Muktamirin. Ya Rois tinggal menetapkan. Tapi bila mana tidak terjadi mufakat musyawarahnya, harus kembali ke Rois. Yang menetapkan harus Rois Am. Iya, 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 iya. Apa nih maknanya, filosofinya? Untuk menghindari friksi tadi, tidak terjadi lagi yang namanya ada matahari kembar. Nggih, nggih. Tanfiziyah tidak taat kepada Suriah. Iya, iya, iya. Gitu loh. Ibaratnya gini Mas, di NU itu.
Yang nama Tanfidiyah itu pengelola pondok. Iya, iya, iya. Kiai pondoknya siapa? Rois Am. Iya, iya, Gitu loh. iya. Jadi pengelola pondok itu kan ya kapan-kapan bisa diganti, Iya. bisa dievaluasi. Pokoknya pejah gesang derek Nah, Rois Rois Am Am kan. kan ngaten Nggih, nggih. nggih. Supaya adem tentrem Nggih, dan nggih. itu memang Iya, apa namanya? Tauladan nggih, yang nggih. kita pelihara ya dari mulai zaman kekhalifahan dulu. Iya, iya. Khalifah. Yai, saya secara formal mungkin mboten niku apa nggak punya Kartanu, Kartano, tapi saya ini ya kunut, Nadiyin. iyalah kunut lah kira-kira. Nah, ini mohon maaf nggih, Nggih. saya melihatnya begini, kenapa ya NU itu kok dari dulu itu kayaknya kisruh gitu ya? Kenapa ya? Ya sebenarnya bukan kisru ya, menunjukkan bahwa dinamika di NU itu sangat kuat. Mengingat jumlah anggotanya yang besar, kemampuan berpikirnya yang luar biasa, makanya di NU itu yang paling kuat adalah Basul Masailnya. Basul Masail. Itu adalah forum yang sangat bergengsi. Nggih, nggih. Ya, di abadi pengurus-pengurus yang lalu. Dan top-top itu. Dan top-top ya itu. Ya kan? Top-top. Buku yang tebal-tebal, kitab-kitab iya, kuning yang tebal-tebal itu jadi acuan pertama. Itu untuk memecahkan problem di masyarakat. Cuman ada cuman yang harus diperbaiki ke depan. Setelah putusan Basul Masail yang begitu hebat, yang bertelur dari inti dari ilmu yang memecahkan masalah, itu berhenti di literasi perpustakaan NU. Ke depan, ini penting nih. Nggih, nggih, nggih. Basul Masail ini harus nyampe kepada pemerintah Nggih, nggih. sebagai masukan. Gitu kan? Nah, sehingga yang namanya NU tidak kelihatan kisruhnya, tapi kelihatan karyanya. Nah, saat ini yang mengambil posisi ini lembaga lain justru. Padahal yang mumpuni luar biasa hebatnya itu Basul Masailnya Nahdlatul Ulama. Nah, ke depan kita insya Allah, ya saya akan orang yang ikut mengusulkan agar ada nih orang yang meramu ini dan yang menggolkan ini melalui lembaga-lembaga yang formal seperti DPR, Presiden, dan seterusnya. Iya. Nah, sehingga hasil dari Basul Masail ini dirasakan manfaatnya. Misalnya nih, bagaimana nih pajak? Ya kan? Sempat diancam kemarin waktu sama Kiai Said. Itu. Ya kan? Ya kan? Langsung ini kan. Ya. Gitu. Terus sekarang ada lagi nih, bagaimana nih koruptor? Iya. Kalau dulu putusan Munas Konbes di Cirebon, di Kempek, di tempatnya Kiai Said, itu kan hanya sebatas tidak boleh disolatkan. Ya kata koruptornya, sebelum mati nggak apa-apa, aku nggak disolati. Kan begitu. Tapi ke depan, bukan hanya tidak disolati, hukum mati. Nah, kan begitu setelah dimiskinkan. Iya. Makanya Nahdlatul Ulama melalui Basul Masail menetapkan sudah melalui Munas di Pondok Gede tahun 2025 intinya agar koruptor itu dimiskinkan melalui undang-undang perampasan aset. Yang sekarang maju mundur. Iya. Nah, itu kan. Iya. Nah, itu jadi gas nih sebenarnya. NU itu posisi gas untuk koruptor. Ya kan? Iya. Masa sih kemudian pemilihannya masih model money politik? Iya. Ya kan? Nah, ini kan jadi antagonis nih. Iya kan? Antara watak dengan praktek kan begitu. Ini terakhir ya. Soal NU ini terakhir. Nanti saya tahu Gus Baha itu kan sekarang Rois Surya nggih? Mboten. Oh, sudah enggak? Beliau mboten purun. Nah, itu maksud saya gini ya. Saya itu santri pengagum Gus Baha. Nggih, kula nggih sami. Kalau boleh usul, saya kan nggak punya hak suara di Muktamar. Kalau boleh beliau menjadi ahwa. Ini saya. Aspirasi kan boleh nggih? Boleh. Obor rakyat. Kalau bisa Gus Baha. Nah, jadi ahwa. Karena emang kayak di kula usulkan kepada panitia, kula panitia, supaya beliau dimasukkan dalam nominasi ahwa. Satu lagi usul. Kan ini bukan wawancara nih, usul. Kalau boleh ya, ini sekaligus pertanyaan. Ada pertanyaan juga sebetulnya. Kenapa cenderung
Jawa Timur sentris. Kalau boleh itu agak di ini ya. Sebenarnya kan gini loh, persoalan NU itu bukan persoalan representasi umat, tetapi persoalan keulamaan. Oh, nggih. Itu yang agak susah masyarakat memahami itu. Ya kan? Jadi siapapun tokohnya, Asal apakah mau. dari Jawa Barat, apakah dari luar Jawa, ya dulu kan ada Pak Idham Khalid misalnya kan jadi ketua Ya, umum kan. PBNU dari Kalimantan, ya toh? Kalimantan ada lagi sekarang yang muncul, Yai. Ada. Kiai Wahid. Calon awalnya juga ada. Oh, Yang ada dari. kita nggak usah sebut, Oh, iya. ya kan nanti jangan promosi. Oh, ya, ada dari Kalimantan. Kan, ya. Gitu. Oh, nggih. Iya, Dari jadi Kalimantan Selatan, nggih. harus dipahamkan nih bahwa ulama itu bukan representasi Oh, nggih, umat, nggih. Beda-beda tetapi dengan partai, nggih. keulamaan Nggih, yang nggih, waro, nggih. yang zuhud, Nggih, yang nggih, dianggap nggih. Iya. mumpuni, kan? Terjawab berarti ke petanya yang saya kok. Nggih. fukoha, ya kan? Nggih. Kebetulan Nggih. di sana ngumpul. Nggih. Yang fukoha, ya kan, ahli Iya, hukum, ahli fikih. iya. Kemudian yang waro, yang berani, Iya, gitu. iya. Yang zuhud, kemudian Iya. satu lagi tuh, yang mau waktunya ya untuk ngurusin organisasi, Iya. gitu loh. Iya. Jangan kemudian dikirik-kirik mau jadi wakil presiden, misalnya. Kirik-kirik mau jadi menteri. Iya. Kan Kalau repot. Gus Miftah nggak masuk ya, Ahwa ya nggak masuk ya Gus Miftah. Ya mesti ditanya ke Gus Miftah. Matur suwun Kiai Iya, sudah sami-sami. ini. Sami-sami. Mudah-mudahan ini apa? Wah, saya senang sekali nih. Saya sudah lama ini pengen wawancara soal NU, ya kan? Karena ini penting. Kawan-kawan, pejuang obor rakyat, alhamdulillah kita bersyukur bahwa pada episode kali ini kita bisa mewawancarai Kiai Ihsan Abdullah sebagai Khatib Syuriah PBNU. Beliau bisa menjelaskan kepada kita tentang bagaimana muktamar NU besok di Tambak Beras. Ini sebuah peristiwa yang menurut saya dan menurut obor rakyat sebuah peristiwa yang luar biasa penting. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun.